Kisah Isra Mi'raj itu ada kesamaan dengan kisah perjalanan malam dalam agama Zoroaster. Apakah kisah Isra Mi'raj dalam Islam itu plagiasi atau kopas dari kisah Zoroaster? Nah, agama Zoroaster ini berkembang di Persia, Iran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum Islam. Nah, dalam agama Zoroaster itu ada kisah perjalanan spiritual Ardafiras ke langit selama 7 hari bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda. Nah, rentetan kisahnya itu mirip dengan kisah Isra Mi'raj-nya Nabi Muhammad. Coba perhatikan tabel ini. Nah, dalam Zoroaster, sebelum Ardafiras berangkat, dia itu minum anggur dan obat, sedangkan dalam Islam, Nabi minum susu dan menolak anggur. Terus, dalam Zoroaster, naik ke langitnya dengan barak, kurda surgawi, selama 7 hari, bertemu Daina dan menyeberangi jembatan Chifan, sedangkan dalam Islam, Nabi naik buruk, kuda surgawi, ditemani malaikat Jibril, menuju langit ke-7 dan peristiwanya terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Nah, di langit, Ardafiras bertemu dengan orang-orang suci, sedangkan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Kemudian bersama Sros dan Adar, 2 malaikat, Ardafiras dibawa ke surga dan neraka dan melihat para penghuninya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril itu dibawa ke surga dan neraka dan juga melihat para penghuninya. Setelah sampai di tempat tertinggi, Ardafiras itu bertemu Ahura Mazda, Tuhannya agama Zoroaster, dalam wujud cahaya, dan dia hanya mendengarkan suara. Sedangkan Nabi pas nyampe di Siratul Muntaha itu melihat Allah dan berdialog langsung dengan Allah. Kemudian Tuhannya Ahura Mazda itu meneguhkan agama Zoroaster sebagai agama sejati satu-satunya, sehingga wajib melaksanakan gata, sholat 5 waktu. Nah, sedangkan Nabi itu diberikan perintah sholat 5 kali sehari, lalu menjadi 5 kali sehari, setelah bolak-balik 9 kali menawar atas saran Nabi Musa. Nah, kisah perjalanan versi Zoroaster ini terdapat dalam kitab Ardafiras yang disusun pada abad ke-9 Masehi. Sedangkan kisah Isra Mi'raj itu tertulis dengan jelas dan lengkap di kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, di situ panjang ceritanya, dan juga dalam sirah biografi Nabi. Semuanya ditulis pada abad yang ke-9 Masehi. Sedangkan dalam Quran sendiri, kisah Isra Mi'raj itu nggak ada penjelasan seperti yang kita kenal sekarang. Hanya saja, kaum muslim itu sering mengaitkan beberapa surat dengan kisah ini. Meskipun Al-Quran nggak menyebutkan kisah ini dengan jelas dan nggak menyebutkan korelasi kisah ini dengan Nabi Muhammad secara langsung. Nah, jika membandingkan tradisi tertulis, 2 kisah ini, kisah Zoroaster dan Islam ini, punya waktu dokumentasi tertulis yang mirip, yaitu sama-sama tertulis di abad yang ke-9 Masehi. Namun penyampaian lisan, tradisi lisannya, di Zoroaster itu lebih tua, lebih dahulu dari narasi Isra Mi'raj yang ada dalam Islam. Jadi pertanyaannya, apakah kisah Isra Mi'raj yang ada dalam Islam itu plagiasi atau kopas dari kisah Zoroaster? Halo semua, belakangan ini muncul pendapat bahwa cerita Isra Mi'raj dalam agama Islam adalah contekan cerita Ardafiras dalam agama Zoroaster. Benarkah Isra Mi'raj adalah contekan dari Ardafiras? Pada video ini, kita akan menyimak bersama apa isi buku Ardafiras dan kita akan menilai bersama apakah benar Isra Mi'raj dikontek dari Ardafiras. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Pengantar dari Horn, kita tidak tahu apapun tentang penulisnya, kecuali apa yang diceritakan dalam bukunya. Ia terkadang dikaitkan dengan seorang sarjana agama yang menulis ulasan tentang Avesta selama Kekaisaran Sasania. Bukunya menceritakan sebuah penglihatan tentang surga dan neraka yang dilihat Firas dalam mimpi atau penglihatan yang diilhami. Sebagian besar buku yang singkat itu diceritakan di sini, kecuali di bagian rincian tentang neraka yang menjadi terlalu buas, terlalu kasar, dan jorok untuk selera modern. Seluruh penglihatan itu benar-benar seperti Dante, dan meskipun kita tidak tahu usianya, kita dapat mengatakan dengan yakin bahwa penglihatan itu beberapa abad lebih tua daripada karya Dante. Begitu mendalamnya, bahkan hingga hari ini, keyakinan orang-orang Parsi terhadap realitas penglihatan Firas, sehingga ketika karya itu dibacakan dalam pertemuan keagamaan mereka, para pria menangis dan para wanita berteriak ngeri melihat gambaran-gambaran orang terkutuk dalam buku itu. Buku itu tentu saja memiliki pengaruh yang kuat dalam menahan orang-orang Parsi dari dosa. Perlu dicatat bahwa neraka bukanlah hukuman kekal menurut agama Zoroaster, tetapi hanya sampai pembaruan dunia. Bagian 1, Pendahuluan. Bab 1, Perselisihan agama dan perlunya bimbingan rohani atas nama dewa. Konon, pada suatu ketika, Zartos yang saleh menyebarkan agama yang diterimanya ke seluruh dunia. Dan hingga tahun berlalu, agama tersebut tetap murni dan tidak ada keraguan di antara manusia. Akan tetapi kemudian, roh jahat yang terkutuk itu, yang jahat itu, untuk membuat manusia ragu terhadap agama ini, menghasut Alexander yang terkutuk, orang Romawi yang tinggal di Mesir, sehingga ia datang ke negeri Iran dengan kekejaman dan perang yang hebat serta kehancuran.
Ia juga membunuh penguasa Iran dan menghancurkan kota metropolitan dan kekaisarannya dan menjadikannya sunyi sepi. Agama ini, yaitu seluruh Avesta dan Zan, ditulis di atas kulit sapi yang sudah disiapkan. Dan dengan tinta emas, disimpan dalam arsip, distakar papakan, dan permusuhan dari Ashemok yang jahat dan bernasib buruk, si pelaku kejahatan membawa maju Alexander, orang Romawi yang tinggal di Mesir, dan ia membakar mereka. Ia membunuh beberapa dastur dan hakim, dan herbat dan mobat, dan para penegak agama, dan orang-orang yang kompeten dan bijaksana di negara Iran. Ia menyebarkan kebencian dan pertikaian, satu dengan yang lain, di antara para bangsawan dan perumah tangga di negara Iran, dan menghancurkan dirinya sendiri. Ia melarikan diri ke neraka. Dan setelah itu, terjadilah kekacauan dan pertikaian di antara orang-orang negeri Iran, satu dengan yang lain. Maka mereka tidak memiliki tuan, atau penguasa, atau kepala suku, atau dastur yang mengenal agama itu. Dan mereka ragu-ragu tentang dewa, dan agama-agama dari berbagai jenis, dan berbagai cara kepercayaan, dan skeptisisme, dan berbagai kode hukum diumumkan di dunia. Sampai pada masa ketika Ataropat Imarspenden yang diberkati dan abadi lahir. Di dadanya, dalam kisah yang ada di Dengkart, dituangkan kuningan cair, dan banyak hukum dan keadilan dijalankan menurut berbagai agama dan kepercayaan yang berbeda, dan orang-orang dari agama ini yang menetap di Shaspigan merasa ragu. Dan setelah itu ada orang-orang Majus dan dastur lainnya dari agama tersebut, dan beberapa dari mereka setia dan waspada. Dan sekelompok dari mereka dipanggil ke kediaman Api Frobeck yang menang, dan ada pidato dan ide-ide bagus dari berbagai jenis mengenai subjek ini, bahwa perlu bagi kita untuk mencari cara, sehingga seseorang dari kita dapat pergi dan membawa informasi dari roh-roh, bahwa orang-orang yang ada di zaman ini akan tahu apakah upacara-upacara Yazish Nandron dan Afrinagan, dan doa-doa nirang, dan penyucian dan pemurnian yang kita lakukan, mencapai dewa atau setan, dan mendatangkan kelegaan bagi jiwa kita atau tidak. Kemudian, dengan persetujuan para dastur agama, mereka memanggil seluruh orang ke kediaman Api Frobeck. Dari seluruh jumlah itu, mereka memilih 7 orang yang tidak memiliki sedikit pun keraguan terhadap dewa dan agama, dan yang pikiran, perkataan, dan perbuatannya sendiri paling tertib dan pantas. Dan mereka diberitahu demikian, "Duduklah dan pilihlah satu di antara kamu, yang terbaik untuk tugas ini, yang paling tidak bersalah dan terhormat." Dan sesudah itu duduklah ke-7 orang itu, dan dari ke-7 orang itu dipilihlah 3 orang, dan dari ke-3 orang itu hanya 1 orang yang bernama Firaf, dan sebagian orang menyebutnya orang Nisapur. Lalu Firaf itu, ketika mendengar keputusan itu, berdiri, mengatupkan kedua tangannya di dada, dan berkata demikian, "Jika engkau berkenan, maka janganlah berikan kepadaku narkotika yang tidak diinginkan itu, sampai engkau membuang undi untuk orang-orang Masdayasnia dan aku. Dan jika undi itu datang kepadaku, aku akan pergi dengan sukarela ke tempat orang-orang saleh dan orang-orang jahat, dan menyampaikan pesan ini dengan benar, dan membawa jawaban yang benar. Dan setelah itu, undi orang-orang Masdayasnia, dan aku pun diundi, yang pertama dengan kata dipikirkan dengan baik, dan yang kedua dengan kata diucapkan dengan baik, dan yang ketiga dengan kata dilakukan dengan baik. Ketiga undi tersebut masing-masing jatuh kepada Firaf. Bab 2, Firaf dan persiapannya untuk mengunjungi alam spiritual. Dan Firaf mempunyai 7 saudara perempuan, dan ke-7 saudara perempuan itu semuanya adalah istri-istri Firaf. Mereka juga telah mempelajari agama hati dan membaca doa-doa. Dan ketika mereka mendengar berita-berita itu, maka mereka mendatanginya dengan sangat menyedihkan, sehingga mereka berteriak dan menjerit, dan pergi ke hadapan majelis orang-orang Masdayasnia, dan mereka berdiri dan membungkuk, dan berkata demikian, "Jangan lakukan hal ini, kamu orang-orang Masdayasnia, karena kami adalah 7 saudara perempuan, dan dia adalah satu-satunya saudara laki-laki. Dan kami, ke-7 saudara perempuan itu, adalah istri-istri saudara laki-laki itu. Sama seperti pintu sebuah rumah, yang di dalamnya dipasang 7 ambang pintu, dan 1 tiang di bawahnya, mereka yang akan mengambil tiang itu akan merobohkan ambang pintu itu. Demikian pula bagi kami 7 saudara perempuan ini adalah satu-satunya saudara laki-laki ini yang adalah hidup dan pemeliharaan kami. Segala yang baik daripadanya berasal dari Allah. Jika kamu menyuruh dia keluar dari dunia orang hidup ini ke dunia orang mati sebelum waktunya, maka kamu berlaku aniaya terhadap kami tanpa alasan." Dan kemudian orang-orang Masdayasnia itu, ketika mendengar kata-kata itu, menenangkan ke-7 saudari itu, dan berkata demikian, "Kami akan menyerahkan Firaf kepadamu, dengan selamat dan sehat, dalam 7 hari, dan kebahagiaan dari ketenaran ini akan tetap bersama orang ini." Maka mereka pun menjadi puas.
Lalu Firaf menempelkan kedua tangannya di dadanya di hadapan orang-orang Mazdayasnya dan berkata kepada mereka demikian, "Sudah menjadi adat istiadatku bahwa aku harus berdoa kepada jiwa-jiwa yang telah meninggal dan makan makanan dan membuat surat wasiat. Setelah itu, kalian akan memberiku anggur dan obat bius." Orang-orang Dastur memerintahkan demikian, "Lakukanlah sebagaimana mestinya." Dan sesudahnya, para Dastur agama itu memilih di kediaman roh sebuah tempat yang berjarak 30 langkah kaki dari yang baik. Dan Firaf mencuci kepala dan tubuhnya dan mengenakan pakaian baru. Ia mengasapi dirinya dengan wewangian yang manis dan membentangkan karpet baru dan bersih di atas dipan yang telah disiapkan. Ia duduk di karpet bersih dipan itu dan menguduskan dron dan mengingat jiwa-jiwa yang telah meninggal dan makan makanan. Dan kemudian para dastur agama itu mengisi 3 cangkir emas dengan anggur dan narkotika vistas, dan mereka memberikan 1 cangkir kepada Firaf dengan kata-kata dipikirkan dengan baik, dan cangkir kedua dengan kata-kata diucapkan dengan baik, dan cangkir ketiga dengan kata-kata dilakukan dengan baik. Dan ia menelan anggur dan narkotika itu, dan mengucapkan doa sambil sadar, dan tidur di atas karpet. Para dastur agama dan 7 saudari itu sibuk, 7 hari 7 malam, dengan api yang terus menyala dan pengasapan. Dan mereka membacakan Avesta dan dari ritual keagamaan, dan merangkum nasks, dan melantunkan gatas, dan berjaga dalam kegelapan. Dan 7 saudari itu duduk mengelilingi karpet Firaf, dan 7 hari 7 malam Avesta diulang. 7 saudari itu bersama semua Dastur dan Herbat dan Mobat dari agama Mazdayasnia, tidak menghentikan perlindungan mereka dengan cara apapun. Bagian 2, Perjalanan ke Surga. Bab 3. Dan jiwa Firaf pergi dari tubuhnya ke jembatan Cinwat di Cakatidaitik, dan kembali pada hari ke-7, dan masuk ke dalam tubuhnya. Firaf bangkit, seakan-akan dia terbangun dari tidur yang menyenangkan, memikirkan fohuman dan gembira. Dan para suster itu, bersama para dastur agama itu dan para Mazdayasnya, ketika mereka melihat Firaf, menjadi senang dan gembira. Dan mereka berkata demikian, "Terima kasih Firaf, utusan kami para Mazdayasnya, yang datang dari alam orang mati ke alam orang hidup ini." Para Herbat dan dastur agama itu membungkuk di hadapan Firaf. Dan kemudian Firaf, ketika dia melihat mereka, maju dan membungkuk, dan berkata demikian, "Bagimu ada berkat dari Ormas, sang penguasa, dan para malaikat agung Amahras Pandan, dan berkat dari Zartos yang saleh, keturunan Spitama, dan berkat dari Srosh yang saleh, dan Adar sang malaikat, Yazat, dan agama yang mulia dari para Mazdayasnya, dan berkat dari para saleh yang tersisa, dan berkat dari roh-roh surga yang tersisa yang berada dalam kebahagiaan dan ketenangan." Dan kemudian para dastur agama itu berkata demikian, "Seorang menteri yang setia adalah engkau, Firaf, yang adalah utusan kami orang Mazdayasnia, dan semoga berkatmu juga menyertaimu. Apapun yang engkau lihat, ceritakan kepada kami dengan sejujurnya." Kemudian Firaf berkata demikian, "Pertama-tama ini harus dikatakan, bahwa memberi makanan kepada yang lapar dan haus adalah hal yang pertama, dan setelah itu tanyakan padanya, dan tunjuk dia tugasnya." Maka para dastur agama itu pun menyetujui demikian. Baik dan bagus. Maka dihidangkan makanan dan kaldu yang lezat dan dimasak dengan baik, air dingin dan anggur. Mereka juga menguduskan kue upacara, dron, dan Firaf menggumamkan doa, lalu memakan makanan itu, dan setelah menyelesaikan jamuan suci, Miast, ia mengucapkan doa, dan ia menceritakan pujian-pujian kepada Ormas dan para malaikat agung, dan terima kasih kepada Hordad dan Amurdad, para malaikat agung, dan ia menggumamkan berkat-berkat Afrinagan. Ia juga memerintahkan demikian, "Bawalah seorang penulis yang bijak dan terpelajar." Maka seorang penulis yang cakap yang terpelajar dibawa olehnya dan duduk di hadapannya. Dan apapun yang dikatakan Firaf, ia menulisnya dengan benar, jelas, dan eksplisit. Bab 4. Apa yang dialami orang mati. Dan ia memerintahkannya untuk menulis demikian. "Pada malam pertama itu, Srosh yang saleh dan Adar sang malaikat datang menemuiku, dan mereka menundukkan kepala kepadaku, dan berkata demikian, 'Sama-sama, Arda Firaf, meskipun engkau datang pada waktu yang belum tepat.' Aku berkata, 'Aku seorang utusan.' Dan kemudian Srosh yang saleh dan Adar, sang malaikat yang menang memegang tanganku, mengambil langkah pertama dengan pikiran yang baik, dan langkah kedua dengan perkataan yang baik, dan langkah ketiga dengan perbuatan baik. Aku sampai di jembatan Cinwat, yang sangat lebar dan kuat dan dibuat oleh Ormas. Ketika aku datang ke sana, aku melihat jiwa orang yang telah meninggal, sedangkan pada 3 malam pertama jiwa itu duduk di atas tubuh, dan mengucapkan kata-kata gata ini, 'Ushta ahmai, yahmai ushta kahmai cit.' Artinya, baiklah orang yang apa yang menjadi manfaatnya, menjadi manfaat bagi orang lain. Dan pada 3 malam itu, sebanyak manfaat dan kenyamanan dan kenikmatan datang kepadanya,
seperti semua manfaat yang dilihatnya di dunia, seperti halnya seorang manusia yang ketika dia berada di dunia, merasa lebih nyaman dan bahagia dan gembira karenanya. Pada fajar ketiga, ruh orang saleh itu pergi ke dalam harumnya pepohonan, dan ia memperhatikan bau yang melewati hidungnya di antara yang hidup, dan udara harum itu datang dari sisi yang lebih selatan, dari arah dewa, dan di hadapannya berdiri agamanya sendiri dan amal-amalnya sendiri, dalam rupa seorang gadis yang anggun, bagai rupa yang elok rupanya, yakni tumbuh dalam kebajikan, yang buah dadanya menonjol, yakni buah dadanya membusung ke bawah, yang menawan hati dan jiwa, yang bentuk tubuhnya cemerlang, karena melihatnya lebih sedap dipandang, dan mengamatinya lebih diinginkan. Maka arwah orang saleh itu bertanya kepada gadis itu demikian, "Siapakah engkau, dan orang apakah engkau? Yang lebih elok rupawan dan lebih rupawan badannya daripada dirimu, yang belum pernah kulihat di dunia orang hidup ini." Kepadanya dijawab wanita yang merupakan agamanya sendiri dan perbuatannya sendiri, "Demikian, aku adalah tindakanmu, hai pemuda dengan pikiran yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan agama yang baik. Karena kemauan dan tindakanmu lah, aku menjadi agung dan baik, dan harum dan penuh kemenangan, dan tidak tertekan seperti yang tampak kepadamu. Karena di dunia gata dinyanyikan olehmu, dan air yang baik disucikan olehmu, dan api dipelihara olehmu, dan orang saleh yang datang dari jauh, dan yang datang dari dekat dihormati olehmu. Meskipun aku gemuk, aku menjadi lebih gemuk melaluimu, dan meskipun aku berbudi luhur, aku menjadi lebih berbudi luhur melaluimu, dan meskipun aku layak, aku menjadi lebih layak melaluimu. Sekalipun aku telah duduk di atas tahta yang gemilang, aku akan duduk lebih gemilang lagi melalui engkau. Sekalipun aku telah ditinggikan, aku akan semakin ditinggikan melalui engkau, melalui pikiran-pikiran, kata-kata yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang telah engkau lakukan. Mereka menghormati engkau dan orang saleh setelah engkau dalam penyembahan dan persekutuan yang lama dengan ormas, ketika engkau melakukan penyembahan dan percakapan yang pantas bagi ormas untuk waktu yang lama. Semoga kedamaian menyertainya. Bab 5, Jembatan Cinwat. Sesudahnya, lebar jembatan Cinwat itu menjadi 9 panjang lembing lagi. Dengan bantuan Sros yang saleh dan Adar sang malaikat, aku menyeberang dengan mudah, bahagia, berani, dan penuh kemenangan di jembatan Cinwat. Aku mendapat banyak perlindungan dari Mir sang malaikat, dan Rash yang adil, dan Fai yang baik, dan malaikat Warharan yang kuat, dan malaikat Ashtad yang memperluas dunia, dan kemuliaan agama yang baik dari Mazda Yasnians, dan para malaikat pelindung Frafasis orang-orang saleh, dan roh-roh yang tersisa pertama-tama membungkuk kepadaku, Ardafiraf. Aku juga melihat, aku Ardafiraf, Ras yang adil, yang memegang di tangannya neraca emas kuning, dan menimbang orang-orang saleh dan orang-orang jahat, dan sesudahnya, Sros yang saleh, dan Adar sang malaikat, memegang tanganku, dan berkata demikian, "Mari, sehingga kami dapat menunjukkan kepadamu surga dan neraka, dan kemegahan, dan kemuliaan, dan kemudahan, dan kenyamanan, dan kesenangan, dan kegembiraan, dan kesenangan, dan kegembiraan, dan keharuman, yang merupakan pahala orang-orang saleh di surga. Kami akan menunjukkan kepadamu kegelapan dan kurungan dan kehinaan dan kemalangan dan kesusahan dan kejahatan dan rasa sakit dan penyakit dan kengerian dan rasa takut dan rasa sakit dan bau busuk dalam hukuman neraka dari berbagai jenis yang dilakukan oleh setan dan ahli sihir dan orang berdosa. Kami akan menunjukkan kepadamu tempat yang benar dan yang salah. Kami akan menunjukkan kepadamu pahala orang-orang yang percaya teguh pada ormas dan para malaikat agung, dan kebaikan yang ada di surga, dan kejahatan yang ada di neraka, dan realitas dewa dan para malaikat agung, dan non-realitas ahriman dan para setan, dan adanya kebangkitan orang mati dan tubuh masa depan. Kami akan menunjukkan kepadamu pahala orang-orang saleh dari ormas dan para malaikat agung di tengah surga. Kami akan menunjukkan kepadamu siksaan dan hukuman dari berbagai jenis yang diperuntukkan bagi orang jahat di tengah neraka, dari ahriman dan gangguan para setan. Bab 6. Hamistagan, api penyucian. Aku tiba di suatu tempat dan aku melihat arwah beberapa orang yang masih berada di posisi yang sama. Dan aku bertanya kepada Sros yang saleh dan Adar sang malaikat demikian, siapakah mereka dan mengapa mereka masih berada di sini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, mereka menyebut tempat ini Hamistagan yang senantiasa diam, dan jiwa-jiwa ini tetap berada di tempat ini hingga tubuh yang akan datang, dan mereka adalah jiwa-jiwa orang-orang yang perbuatan baiknya dan dosanya sama. Berbicaralah kepada dunia demikian, janganlah ketamakan dan kekesalan menghalangi kalian dari melakukan pekerjaan yang sangat mudah, karena setiap orang yang perbuatan baiknya 3 Sroso Caranam lebih banyak daripada dosanya pergi ke surga. Mereka yang dosanya lebih banyak pergi ke neraka.
Mereka yang keduanya sama dalam diri mereka tetap berada di antara para hamistagan ini hingga tubuh yang akan datang. Hukuman bagi mereka adalah dingin atau panas dari revolusi atmosfer, dan mereka tidak memiliki kesengsaraan lain. Bab 7, jalur bintang. Dan setelah itu, aku melangkahkan kaki pertamaku ke jalur bintang, di Humat, tempat di mana pikiran-pikiran baik, Humat, diterima dengan ramah tamah. Dan aku melihat jiwa-jiwa orang saleh yang cahayanya, yang terus meningkat, berkilauan seperti bintang-bintang, dan singgasana serta tempat duduk mereka berada di bawah cahaya, dan cemerlang serta penuh kemuliaan. Lalu aku bertanya kepada Sros sang saleh dan Adar sang malaikat, tempat manakah ini? Dan siapakah orang-orang ini? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, tempat ini adalah lintasan bintang, dan mereka adalah jiwa. Jiwa yang di dunia ini tidak memanjatkan doa, tidak melantunkan gata, dan tidak menikah dengan kerabat terdekat. Mereka juga tidak menjalankan kedaulatan, tidak pula kekuasaan, atau jabatan sebagai pemimpin. Melalui perbuatan baik lainnya mereka telah menjadi saleh. Bab 8, jejak bulan. Ketika aku melangkahkan kaki kedua, maka aku menuju Hukht di lintasan bulan. Tempat di mana ucapan-ucapan baik, Hukht menemukan keramahan, dan aku melihat sekumpulan besar orang-orang saleh. Maka aku bertanya kepada Sros sang saleh dan Adar sang malaikat, tempat manakah ini? Dan siapakah jiwa-jiwa itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, tempat ini adalah lintasan bulan, dan inilah jiwa-jiwa yang di dunia ini tidak memanjatkan doa, tidak melantunkan gata, dan tidak menikah dengan kerabat terdekat. Namun melalui perbuatan baik lainnya mereka telah datang ke sini, dan kecerahan mereka seperti kecerahan bulan. Bab 9, jejak matahari. Ketika aku menjejakkan kakiku yang ketiga di Hufars, di sanalah perbuatan baik, Hufars, diterima dengan ramah, di sanalah aku tiba. Di sanalah cahaya yang mereka sebut sebagai cahaya tertinggi dari yang tertinggi. Dan aku melihat orang-orang saleh di atas singgasana dan karpet yang terbuat dari emas. Dan mereka adalah orang-orang yang kecerahannya seperti kecerahan matahari. Lalu aku bertanya kepada Sros sang saleh dan Adar sang malaikat, tempat manakah ini dan siapakah jiwa-jiwa itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah lintasan matahari, dan mereka adalah jiwa-jiwa yang di dunia menjalankan kedaulatan dan kepemimpinan yang baik. Bagian 3, surga. Bab 10. Aku melangkahkan kakiku yang keempat menuju cahaya Garotmen, yang maha agung, dan arwah orang-orang yang telah meninggal datang menemui kami, dan mereka memohon berkat, serta menyampaikan pujian, dan mereka berkata demikian, bagaimana engkau muncul, wahai orang soleh, dari dunia yang fana dan sangat jahat itu? Engkau telah datang ke dunia yang tidak fana dan tidak terganggu ini. Karena itu rasakan keabadian, karena di sini engkau melihat kenikmatan yang kekal. Dan setelah itu, Adar, malaikat api ormas, maju ke depan, memberi hormat kepadaku, dan berkata demikian, seorang pemasok kayu hijau yang baik, Arda Firaf, adalah kamu yang adalah utusan orang-orang Masdayasnia. Lalu aku memberi salam dan berkata demikian, hambamu, wahai malaikat Adar, dialah yang selama di dunia ini selalu mengoleskan padamu kayu dan minyak wangi berumur 7 tahun, dan engkau berseru tentang kayu hijauku. Lalu Adar, malaikat api ormas, berkata demikian, marilah, agar aku dapat menunjukkan kepadamu tangki air dari kayu hijau yang diletakkan di atasku. Lalu ia membawaku ke suatu tempat dan menunjukkan air biru dari sebuah tangki besar, serta berkata, ini adalah air yang terpancar dari kayu itu, yang kau taburkan kepadaku. Bab 11, Dewa, malaikat, dan pemimpin spiritual. Kemudian bangkitlah Fohuman, malaikat agung, dari singgasana yang terbuat dari emas, dan ia memegang tanganku. Sambil mengucapkan kata-kata pikiran baik dan ucapan baik dan perbuatan baik, ia membawaku ke tengah-tengah ormas, dan para malaikat agung dan orang-orang suci lainnya, dan para malaikat pelindung Zartos Pitama, Kaifistas, Jamas, Isadvastar putra Zartos, dan para pendukung serta pemimpin agama lainnya, yang melebihi mereka. Aku belum pernah melihat seorang pun yang lebih cemerlang dan lebih baik. Dan Fohuman berkata demikian, ini adalah ormas, dan aku ingin mempersembahkan sembah yang di hadapannya. Lalu ia berkata kepadaku demikian, salam kepadamu, Arda Firaf, engkau diterima. Dari dunia yang fana ini, engkau telah datang ke tempat yang murni dan terang ini. Lalu ia memerintahkan Sros yang saleh dan Adar sang malaikat, demikian, ambil Arda Firaf, dan tunjukkan padanya tempat dan pahala orang-orang saleh, dan juga hukuman bagi orang-orang jahat. Lalu Sros yang saleh dan Adar sang malaikat memegang tanganku. Mereka menuntunku dari satu tempat ke tempat lain. Aku juga melihat malaikat-malaikat agung dan aku melihat malaikat-malaikat lainnya.
Aku juga melihat malaikat pelindung Gayomard, Zartosht, Kaifistasp, Frashostar, Jamas dan para pelaku kebaikan serta pemimpin agama lainnya. Bab 12, jiwa-jiwa terberkati lainnya. Aku juga datang ke suatu tempat dan melihat jiwa-jiwa kaum liberal yang berjalan dengan anggun dan berada di atas jiwa-jiwa lainnya dalam segala kemegahan, dan ormas senantiasa meninggikan jiwa-jiwa kaum liberal yang cemerlang, luhur, dan perkasa. Maka aku berkata demikian, berbahagialah engkau yang merupakan jiwa kaum liberal yang berada di atas jiwa-jiwa lainnya, dan itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang di dunia ini melantunkan gatas dan menggunakan doa-doa yang ditentukan Yas dan teguh dalam agama baik Masdayas Nians yang diajarkan Ormas kepada Zartos. Ketika aku maju, mereka mengenakan pakaian yang disulam dengan emas dan perak, pakaian yang paling berhias dari semua pakaian. Dan menurutku itu sangat agung. Dan aku melihat jiwa orang-orang yang melakukan perkawinan sedarah dalam kemewahan yang bersifat materi, padahal kemewahan tempat tinggal mereka semakin bertambah karenanya. Dan hal itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa para penguasa dan raja yang baik, yang semakin meningkatkan kebesaran, kebaikan, kekuasaan, dan kemenangan mereka ketika mereka berjalan dalam kemegahan dengan celana panjang emas mereka. Dan itu tampak agung bagiku. Dan aku melihat juga jiwa orang-orang yang berbicara dengan jujur dan agung, yang berjalan dalam kemuliaan yang agung dan agung. Dan hal itu tampak kepadaku sebagai sesuatu yang luhur. Bab 13. Aku juga melihat jiwa-jiwa wanita yang pikirannya luar biasa, perkataannya luar biasa, perbuatannya luar biasa, dan tunduk pada aturan, yang menganggap suami mereka sebagai tuan, berpakaian sulaman emas dan perak, dan bertahtakan permata. Maka aku bertanya demikian, jiwa yang manakah mereka? Dan Sros yang saleh, dan Adar sang malaikat, berkata demikian. Ini adalah jiwa para wanita yang, di dunia, telah menghormati air, dan menghormati api, dan menghormati bumi dan pohon, ternak dan domba, dan semua ciptaan baik lainnya dari Ormas. Dan mereka melakukan upacara Yazis dan Dron, dan pujian dan pelayanan kepada dewa, dan mereka melakukan ritual dan pujian kepada para malaikat dari keberadaan surgawi, dan para malaikat dari keberadaan duniawi, dan mereka mempraktikkan kepatuhan dan kesesuaian, penghormatan dan ketaatan kepada suami dan tuan mereka, dan mereka tidak ragu-ragu terhadap agama orang Masdayasnia. Mereka tekun melakukan perbuatan baik, dan mereka telah menjauhkan diri dari dosa. Dan itu tampak luhur bagi saya. Bab 14. Aku juga melihat ruh para pelaku upacara Yazisnan, mereka yang hafal kitab suci, mereka yang agung di antara orang-orang agung, dan yang dimuliakan di antara orang-orang besar. Dan hal itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang meresmikan seluruh ritual keagamaan dan melaksanakan serta mengarahkan peribadatan kepada dewa yang duduk di atas jiwa-jiwa lainnya. Dan perbuatan baik mereka berdiri setinggi surga. Dan hal itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa para prajurit yang berjalan dalam kenikmatan dan kegembiraan yang luar biasa, dan bersama dengan para raja, dan senjata serta perlengkapan para pahlawan itu dibuat dari emas, bertabur permata, berhias indah dan semuanya disulam, dan mereka mengenakan celana panjang yang indah dengan banyak kemegahan dan kekuasaan dan kemenangan. Dan itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa orang yang telah membunuh banyak makhluk jahat, Krafstras di dunia, dan kemakmuran air dan api suci, dan api pada umumnya, dan pohon-pohon, dan kemakmuran bumi juga semakin meningkat karenanya. Dan mereka ditinggikan dan dihiasi. Dan itu tampak sangat agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa petani di tempat yang megah, dan pakaian yang tebal dan agung, ketika mereka berdiri dan menyampaikan pujian di hadapan roh-roh air dan bumi, pohon-pohon dan ternak. Dan mereka mengucapkan syukur dan pujian dan berkat, tahta mereka juga besar, dan tempat yang mereka tempati baik. Dan itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa para perajin yang di dunia melayani para penguasa dan kepala suku mereka, seperti yang mereka lihat di singgasana-singgasana yang berkarpet bagus dan besar, megah dan penuh hiasan, dan hal itu tampak sangat agung bagiku. Bab 15. Saya juga melihat jiwa para gembala yang di dunia ini mempekerjakan dan memberi makan hewan berkaki 4 dan domba, dan melindungi mereka dari serigala, pencuri, dan manusia yang lalim. Pada waktu-waktu tertentu, air, rumput, dan makanan diberikan, dan mereka dilindungi dari dingin dan panas yang menyengat, dan kaum lelaki diizinkan masuk pada waktu yang biasa, dan dikekang dengan baik saat tidak tepat, yang karenanya keuntungan, laba, dan manfaat yang sangat besar, makanan dan pakaian diberikan kepada kaum lelaki pada masa itu. Jiwa-jiwa itu berjalan di antara mereka yang cemerlang, di tempat yang tinggi dan indah, dengan kesenangan dan kegembiraan yang besar.
dan itu tampak sangat agung bagi saya. Aku juga melihat banyak singgasana emas, permadani dan bantal-bantal indah yang dihiasi kain mewah, yang di atasnya duduk arwah para perumah tangga dan hakim, yang merupakan kepala keluarga desa dan menjalankan mediasi dan otoritas, dan membuat tempat yang sunyi menjadi makmur. Mereka juga membawa banyak saluran, sungai, dan mata air untuk peningkatan pengolahan tanah dan budidaya dan keuntungan makhluk. Dan saat mereka berdiri di hadapan mereka yang merupakan malaikat pelindung air dan pohon-pohon dan juga orang-orang saleh, dengan kekuatan dan kemenangan yang besar, mereka menawarkan kepada mereka berkat dan pujian dan mengulangi ucapan syukur. Dan itu tampak sangat agung bagiku. Dan aku melihat jiwa-jiwa umat beriman, para pengajar dan penyelidik, dalam kegembiraan yang amat besar di atas tahta yang gemilang itu. Dan hal itu tampak agung bagiku. Aku juga melihat jiwa-jiwa yang ramah dari para pendoa syafaat dan pencari perdamaian, yang senantiasa meningkatkan kecemerlangan mereka, yang bagaikan bintang-bintang, bulan dan matahari. Dan mereka senantiasa berjalan dengan menyenangkan dalam terang atmosfer. Aku juga melihat dunia orang-orang saleh yang unggul, yakni cahaya angkasa yang maha agung, penuh wangi kemangi, penuh hiasan, penuh kekaguman, dan megah, penuh kemuliaan dan segala kegembiraan dan segala kenikmatan, yang tiada seorang pun dapat merasa puas. Bagian 4 neraka, bab 16. Kemudian Sros yang saleh dan Adar sang malaikat memegang tanganku, dan aku pun berangkat dari sana. Aku tiba di suatu tempat dan kulihat sebuah sungai besar yang suram bagaikan neraka yang mengerikan. Di sungai itu terdapat banyak jiwa dan malaikat pelindung, dan sebagian dari mereka tidak dapat menyeberang, dan sebagian lagi harus menyeberang dengan susah payah, dan sebagian lagi dapat menyeberang dengan mudah. Maka aku pun bertanya demikian, sungai apakah ini, dan siapakah orang-orang yang berdiri dalam kesusahan seperti ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, sungai ini adalah banyaknya air mata yang ditumpahkan manusia dari mata mereka, ketika mereka meratap dan menangis untuk yang telah meninggal. Mereka meneteskan air mata itu secara melawan hukum, dan air mata itu mengalir ke sungai ini. Mereka yang tidak mampu menyeberang adalah mereka yang setelah kepergian mereka banyak meratap dan menangis. Dan mereka yang menyeberang dengan lebih mudah adalah mereka yang lebih sedikit meratap dan menangis. Bicaralah kepada dunia demikian. Ketika kamu berada di dunia, jangan meratap dan menangis secara melawan hukum. Karena begitu banyak kerugian dan kesulitan dapat terjadi pada jiwa orang-orang yang telah meninggal. Bab 17, aku kembali lagi ke jembatan Cinwat. Dan aku melihat jiwa orang-orang jahat, padahal dalam 3 malam pertama begitu banyak kejahatan dan malapetaka diperlihatkan kepada jiwa mereka yang belum pernah mereka alami sebelumnya di dunia ini. Maka aku bertanya kepada Sros yang saleh dan Adar sang malaikat, demikian, jiwa, siapakah ini? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Jiwa orang jahat ini mengembara ke tempat orang jahat itu meninggal, ke tempat kehidupan muncul. Ia berdiri di kepalanya dan mengucapkan kata-kata demikian. Pencipta Ormast, ke negeri manakah aku pergi, dan apa yang aku cari sebagai perlindungan? Dan sebanyak itu kemalangan dan kesulitan menimpanya malam itu, seperti di dunia, kepada seorang pria yang hidup di dunia dan hidup dalam kesulitan dan kemalangan. Kemudian datanglah angin dingin yang sangat bau untuk menyambutnya. Maka bagi jiwa itu seolah-olah datang dari penjuru utara, dari penjuru para setan, angin yang sangat bau yang belum pernah ia rasakan di dunia. Dan dalam angin itu ia melihat agamanya sendiri dan perbuatannya sebagai seorang wanita yang tidak senonoh, telanjang, busuk, menganga, berkaki bengkok, berpinggul kurus, dan berbintik-bintik tak terhingga, sehingga bintik itu menyatu dengan bintik. Bagaikan makhluk yang paling mengerikan dan berbahaya Hrafstar, paling kotor dan paling bau. Lalu jiwa yang jahat itu berkata demikian, siapakah engkau yang daripadamu belum pernah kulihat seorang pun dari makhluk ormas dan ahriman yang lebih jelek, atau lebih kotor, atau lebih bau? Kepadanya dia berkata demikian, aku adalah tindakanmu yang buruk, hai pemuda dengan pikiran jahat, dengan kata-kata jahat, dengan perbuatan jahat, dengan agama jahat. Karena kehendak dan tindakanmu lah aku menjadi jelek dan hina, tidak adil dan berpenyakit, busuk dan berbau busuk, malang dan tertekan, seperti yang tampak kepadamu. Ketika engkau melihat seseorang yang melakukan upacara Yazis dan Dron, dan pujian dan doa dan pelayanan kepada dewa, dan memelihara dan melindungi air dan api, ternak dan pohon, dan ciptaan baik lainnya, engkau mempraktikkan kehendak ahriman dan setan, dan tindakan yang tidak pantas. Dan ketika engkau melihat seseorang yang menyediakan penerimaan yang ramah, dan memberikan sesuatu yang pantas dalam bentuk hadiah dan amal, untuk keuntungan orang-orang baik dan layak yang datang dari jauh, dan yang datang dari dekat, engkau tamak, dan menutup pintumu. Sekalipun aku telah najis, aku menjadi makin najis melalui engkau. Sekalipun aku menakutkan, aku menjadi makin menakutkan melalui engkau. Sekalipun aku gemetar,
aku menjadi makin gemetar melalui engkau. Sekalipun aku menetap di wilayah utara setan, aku menetap lebih jauh ke utara melalui engkau, melalui pikiran-pikiran jahat ini, melalui perkataan-perkataan jahat ini, dan melalui perbuatan-perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Mereka mengutuki aku dalam waktu yang lama, dalam kutukan yang panjang dan persekutuan jahat dari roh jahat. Sesudah itu, jiwa orang jahat itu melangkahkan kaki pertamanya di Dus Humat, dan langkah kedua di Dus Huk, dan langkah ketiga di Dus Hufarst, dan dengan langkah keempat ia berlari ke neraka. Bab 18. Kemudian Sros yang saleh dan Adar sang malaikat memegang tanganku, sehingga aku dapat berjalan tanpa cedera. Dengan cara itu, aku melihat dingin dan panas, kekeringan dan bau busuk, pada tingkat yang belum pernah kulihat, atau kudengar di dunia. Dan ketika aku melangkah lebih jauh, aku juga melihat rahang neraka yang rakus, seperti lubang yang paling menakutkan, turun di tempat yang sangat sempit dan menakutkan, dalam kegelapan yang begitu suram sehingga perlu dipegang dengan tangan, dan dalam bau busuk yang sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang hidungnya menghirup udara itu akan berjuang dan terhuyung-huyung dan jatuh, dan karena kurungan yang begitu dekat tidak ada seorang pun yang mungkin ada. Dan setiap orang berpikir demikian, aku sendirian, dan ketika 3 hari 3 malam telah berlalu, dia berkata demikian, 9.000 tahun telah selesai, dan mereka tidak akan melepaskanku. Di mana-mana, bahkan binatang-binatang kecil yang paling jahat, Hrafstras, setinggi gunung, dan mereka mencabik-cabik, menangkap dan menggelisahkan jiwa orang-orang jahat, sebagaimana tidak pantas bagi seekor anjing. Dan aku dengan mudah masuk ke sana, bersama Sros yang saleh, yang dewasa, dan penuh kemenangan, dan Adar sang malaikat. Bab 19. Aku datang ke suatu tempat, dan aku melihat jiwa seorang laki-laki, melalui dasar jiwa itu, seperti seekor ular, seperti balok, masuk dan keluar dari mulut, dan banyak ular lain, yang selalu mencengkeram semua anggota badan. Lalu aku bertanya kepada Sros yang saleh, dan kepada Adar sang malaikat, demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, yang jiwanya menderita hukuman yang begitu berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat itu, yang di dunia melakukan sodomi dan membiarkan seorang pria datang ke tubuhnya. Sekarang jiwa itu menderita hukuman yang sangat berat. Bab 20. Aku datang ke suatu tempat dan kulihat jiwa seorang perempuan, yang kepadanya mereka selalu memberi makan cawan demi cawan dari kenajisan dan kotoran laki-laki. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman demikian? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang, karena tidak berpantang atau secara sah menahan diri, mendekati air dan api selama menstruasinya. Bab 21. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki, yang kulit kepalanya selalu mereka lebarkan, dan dengan kematian yang kejam mereka membunuhnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia telah membunuh orang saleh. Bab 22. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki, yang ke dalam mulutnya selalu dituangkan kotoran dan cairan menstruasi wanita, dan ia selalu memasak dan memakan anaknya sendiri yang elok. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia telah bersetubuh dengan seorang wanita yang sedang menstruasi, dan setiap kali, itu adalah dosa 15, setengah tanah purs. Bab 23. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang karena lapar dan haus, selalu berseru demikian, aku akan mati. Ia selalu mencabuti rambut dan janggutnya, serta melahap darah, dan mengeluarkan buih dari mulutnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat yang di dunia ini, melahap dengan lahap dan melanggar hukum air serta sayur-sayuran hordad dan amurdad, dan tidak mengucapkan kata-kata belas kasihan. Dan karena dosanya, ia tidak merayakan yast. Demikianlah penghinaannya terhadap air hordad dan tumbuh-tumbuhan amurdad. Sekarang, jiwa ini harus menderita hukuman yang begitu berat. Bab 24. Aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang digantung dengan dadanya ke neraka, dan makhluk-makhluk jahatnya Hrafstars mencengkeram seluruh tubuhnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat
berkata demikian. Ini adalah jiwa wanita jahat yang, di dunia, meninggalkan suaminya sendiri dan menyerahkan dirinya kepada laki-laki lain dan melakukan perzinahan. Bab 25. Aku juga melihat jiwa beberapa laki-laki dan beberapa perempuan yang kaki, leher, dan bagian tengah tubuh mereka digerogoti oleh makhluk jahat Krafstar dan memisahkan mereka. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh-tubuh ini, yang jiwanya menderita hukuman seperti itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia berjalan tanpa sepatu, berlari ke sana kemari tanpa penutup, mengambil air dengan berjalan kaki, dan melakukan pelayanan setan lainnya. Bab 26, aku juga melihat jiwa seorang wanita yang pernah menjulurkan lidahnya di lehernya, dan dia melayang dari atmosfer. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang di dunia mencemu suaminya dan tuannya, dan mengutuk, menyiksa dan menantangnya. Bab 27, aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang pernah mereka paksa untuk menakar debu dan abu dengan gantang dan galon, dan mereka pernah memberinya itu untuk dimakan. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat yang di dunia tidak menyimpan gantang, galon, berat, atau ukuran panjang yang benar, mencampur air dengan anggur, dan menaruh debu ke dalam biji-bijian, dan menjualnya kepada orang-orang dengan harga tinggi, dan mencuri dan memeras sesuatu dari orang baik. Bab 28. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang tertahan di atmosfer, dan 50 setan terus-menerus mencambuknya di depan dan di belakang dengan ular-ular yang melesat. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia adalah penguasa yang buruk dan tidak kenal ampun dan merusak di antara manusia dan menyebabkan siksaan dan hukuman berbagai jenis. Bab 29, aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang lidahnya tergantung di luar rahangnya dan selalu digerogoti oleh makhluk-makhluk jahat Krafstars. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang yang di dunia melakukan fitnah dan melibatkan orang satu dengan yang lain, dan jiwanya pada akhirnya melarikan diri ke neraka. Bab 30, aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang anggota tubuhnya selalu patah dan terpisah satu dari yang lain. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang melakukan banyak pembantaian terhadap sapi, domba, dan hewan berkaki 4 lainnya secara melawan hukum. Bab 31, aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang dari kepala sampai kaki terbaring di atas sebuah rak, dan 1000 setan menginjak-injaknya, dan terus-menerus memukulnya dengan sangat brutal dan keras. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat yang di dunia mengumpulkan banyak kekayaan, dan dia tidak menghabiskannya sendiri dan tidak memberikannya atau mengizinkan bagian kepada orang baik, tetapi menyimpannya. Bab 32. Aku juga melihat jiwa seorang pemalas yang mereka sebut Davanos, yang seluruh tubuhnya digerogoti makhluk jahat Krafstar, dan kaki kanannya tidak digerogoti. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa si pemalas Davanos yang ketika dia berada di dunia tidak pernah melakukan pekerjaan baik apapun, tetapi dengan kaki kanannya seikat rumput dilemparkan di depan seekor lembu yang sedang membajak. Bab 33. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang lidahnya selalu digerogoti cacing. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia mengucapkan banyak kebohongan dan kepalsuan, dan karenanya banyak bahaya dan cedera tersebar di antara semua makhluk. Bab 34, aku juga melihat jiwa seorang wanita yang seluruh tubuhnya digerogoti oleh makhluk-makhluk jahat Krafstars. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh
dan Adar sang malaikat berkata demikian. Ini adalah jiwa wanita jahat yang, di dunia, menata rambut keritingnya dan rambutnya di atas api, dan melemparkan rambut, kepala, jambul dan rambut tubuh ke atas api, dan memasukkan api ke bawah tubuhnya, dan menahan dirinya di atas api. Bab 35. Aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang pernah mengunyah dengan giginya, dan pernah memakan sisa-sisa tubuhnya sendiri yang sudah mati. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini? Sros yang saleh, dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat itu, yang di dunia ini melakukan sihir. Bab 36. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang berdiri di neraka, dalam bentuk seekor ular seperti tiang, dan kepalanya seperti kepala manusia, dan tubuh sisanya seperti ular. Maka, aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang, di dunia, melakukan kemurtadan, dan dia melarikan diri ke neraka, dalam bentuk seekor ular. Bab 37. Aku juga melihat arwah beberapa laki-laki dan beberapa perempuan yang tergantung dengan kepala di bawah di neraka. Dan ular-ular, kalajengking dan binatang-binatang berbisa Krafstars lainnya menggerogoti seluruh tubuh mereka. Maka aku bertanya demikian, jiwa-jiwa ini termasuk golongan orang yang manakah? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang-orang yang di dunia ini tidak mempedulikan air dan api, dan kerusakan dibawa ke dalam air dan api dipadamkan dengan sengaja. Bab 38. Aku juga melihat jiwa manusia yang selalu mereka beri makan, daging dan sisa-sisa manusia yang telah mati, dengan darah dan kotoran, dan berbagai kerusakan dan bau busuk lainnya. Maka, aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia membawa sampah tubuh dan materi mati ke air dan api dan tubuhnya sendiri dan juga tubuh orang lain. Dan dia selalu membawa orang mati sendirian dan menjadi kotor. Dia juga tidak membersihkan dirinya dalam pekerjaan ini. Bab 39. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang pernah memakan kulit dan daging laki-laki. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang, di dunia, menahan upah para buruh dan bagian para mitra. Dan sekarang jiwa itu harus menderita hukuman yang berat. Bab 40. Saya juga melihat jiwa seorang laki-laki yang selalu memikul gunung di punggungnya. Dalam keadaan bersalju dan dingin, dia memanggul gunung itu di punggungnya. Maka, aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat itu, yang di dunia ini banyak mengucapkan kepalsuan, kata-kata yang tidak sopan, dan kata-kata yang merendahkan martabat manusia. Dan sekarang jiwanya selalu menanggung hukuman dari cuaca dingin yang demikian parah. Bab 41. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang diberi makan kotoran, sampah orang mati dan makanan yang busuk, dan setangan setan selalu memukulinya dengan batu dan kapak. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa manusia jahat Darwan, yang berada di pemandian air hangat yang banyak dikunjungi orang, dan ia membawa sampah tubuh dan materi mati mereka ke air dan api dan tanah, dan orang saleh itu masuk dan keluar sebagai orang jahat yaitu Darwan, najis. Bab 42. Aku juga melihat jiwa beberapa orang yang mereka buat menangis, dan mereka selalu membuat tangisan yang menyedihkan. Maka aku pun bertanya demikian, orang-orang yang manakah mereka? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang-orang yang memiliki ayah di dalam ibu mereka. Dan ketika mereka lahir, ayah mereka tidak mengakui mereka. Dan sekarang mereka selalu meratap untuk seorang ayah. Bab 43. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang di kakinya banyak anak-anak jatuh dan selalu berteriak, dan setangan setan, seperti anjing, selalu menyerangnya dan mencabik-cabiknya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia tidak mengakui anak-anaknya sendiri. Bab 44. Aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang pernah menggali bukit dengan payudaranya sendiri, dan pernah memegang batu kilangan di kepalanya seperti topi. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menderita siksa yang sebegitu beratnya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang di dunia
menghancurkan bayinya sendiri, dan membuang mayatnya. Bab 45. Melakukan sumpah palsu, dan ia merampas harta dari orang-orang baik, lalu memberikannya kepada orang-orang jahat. Bab 46. Inilah jiwa orang jahat yang kekayaannya di dunia tidak diperoleh dengan kejujuran, tetapi dicuri dari milik orang lain, dan ditinggalkannya di antara musuh-musuhnya sendiri, dan hanya dia sendiri yang harus berada di neraka. Bab 47. Inilah jiwa-jiwa orang-orang yang di dunia ini telah menjadi orang-orang murtad dan tidak percaya, dan manusia terus-menerus dirusak oleh mereka, dan dituntun menjauh dari hukum-hukum kebajikan kepada hukum-hukum kejahatan, dan banyak agama dan kepercayaan yang tidak pantas disebarkan di dunia. Bab 48. Menahan makanan anjing-anjing gembala dan tuan-tuan rumah, atau memukul dan membunuh mereka. Bab 49. Mereka adalah jiwa-jiwa orang jahat, yang di dunia ini tanahnya diukur, dan diukur secara keliru, dan banyak orang menjadi tidak tenang dan tidak produktif, sehingga mereka menjadi kekurangan dan miskin, dan selalu perlu membayar pajak yang besar. Bab 50. Menyingkirkan batu pembatas milik orang lain, dan mengambilnya sebagai miliknya sendiri. Bab 51. Membuat perjanjian palsu dengan manusia. Bab 52. Banyak sekali mengingkari janji, dan mengingkari janji, baik dengan orang-orang saleh maupun dengan orang-orang fasik, karena keduanya adalah janji, baik bagi orang-orang saleh maupun bagi orang-orang fasik. Bab 53. Dan setelah itu, Sros yang saleh dan Adar sang malaikat memegang tanganku, dan aku dibawa ke Cakat Idaite, di bawah jembatan Cinwat, ke sebuah padang pasir, dan diperlihatkan neraka di bumi di tengah padang pasir itu, di bawah jembatan Cinwat. Erangan dan tangisan Ahriman dan para setan dan iblis wanita, dan banyak jiwa orang jahat lainnya, datang begitu dari tempat itu, sehingga aku menjadi takut, karena aku pikir mereka akan mengguncang 7 wilayah bumi yang mendengar suara dan erangan itu. Dan aku memohon kepada Sros yang saleh dan Adar sang malaikat, demikian, jangan bawa aku ke sini, tetapi kembalilah. Lalu Sros si saleh dan Adar sang malaikat berkata kepadaku demikian, jangan takut, karena tidak ada bahaya apapun bagimu dari sini. Di depan, Sros si saleh dan Adar sang malaikat berjalan, dan di belakang tanpa rasa takut, aku Ardafiraf, terus berjalan lebih jauh ke dalam neraka yang suram itu. Bab 54. Dan aku melihat neraka yang paling gelap, yang sangat merusak, mengerikan, mencekam, sangat menyakitkan, merusak dan berbau busuk. Dan setelah pengamatan lebih lanjut, tampak bagiku seperti sebuah lubang, yang dasarnya tidak dapat dicapai oleh 1000 hasta. Dan meskipun semua kayu yang ada di dunia, semuanya dimasukkan ke dalam api di neraka yang paling bau dan suram, itu tidak akan pernah mengeluarkan bau. Dan lagi juga, sedekat telinga ke mata, dan sebanyak rambut di surai kuda, begitu dekat dan banyak jumlahnya, jiwa-jiwa orang jahat berdiri, tetapi mereka tidak melihat dan tidak mendengar suara, satu dari yang lain. Setiap orang berpikir demikian, aku sendirian. Dan bagi mereka ada kegelapan yang suram, dan bau busuk dan ketakutan akan siksaan dan hukuman neraka, dari berbagai jenis, sehingga barang siapa yang hanya sehari di neraka, berseru demikian, bukankah 9.000 tahun itu sudah lengkap? Ketika mereka akan melepaskan kita dari neraka ini? Bab 55. Lalu aku melihat jiwa-jiwa orang jahat yang telah mati, dan yang senantiasa menderita siksaan dan hukuman, di tempat yang gelap dan mengerikan itu, tempat penghukuman berbagai macam jenis, seperti salju yang turun, dingin yang amat sangat, panasnya api yang menyala-nyala, bau busuk, batu dan abu, hujan es dan hujan, dan banyak lagi kejahatan lainnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh orang-orang ini, sehingga jiwa mereka menanggung siksa yang seberat itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat, yang di dunia ini telah banyak melakukan dosa berat, dan api Warharan yang paling suci telah padam, dan jembatan sungai yang deras telah dihancurkan, dan kebohongan dan ketidaksopanan telah diucapkan, dan banyak kesaksian palsu telah diberikan. Dan keinginan mereka adalah kekacauan. Dan karena keserakahan dan ketamakan dan hawa nafsu dan amarah dan iri hati mereka, orang yang tidak bersalah dan saleh telah dibunuh. Dan mereka telah bertindak dengan sangat licik. Sekarang jiwa harus menderita siksaan dan hukuman yang sangat berat. Bab 56. Lalu aku melihat jiwa-jiwa mereka yang disengat dan digerogoti ular. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia telah menipu dewa dan agama mereka. Bab 57. Inilah jiwa para wanita yang di dunia meratap dan menangis terseduh-seduh, serta memukul kepala dan wajah. Bab 58. Inilah jiwa orang jahat yang di dunia sering mencuci kepala dan mukanya,
dan tangan yang kotor, dan pencemaran lain pada anggota tubuhnya, di genangan air yang besar dan mata air dan sungai, dan menyusahkan hordat sang malaikat agung. Bab 59 sampai bab 99 dihilangkan oleh Horn. Bab-bab ini berisi gambaran tambahan tentang nasib menyedihkan orang-orang yang tidak beriman. Bab 59. Aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang selalu menangis dan selalu merobek serta memakan kulit dan daging dari buah dadanya sendiri. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung siksa yang sebegitu beratnya? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang selalu meninggalkan bayinya menangis karena kekurangan dan kelaparan. Bab 60, aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang tubuhnya tetap berada di dalam sebuah kuali tembaga, dan mereka selalu memasaknya. Satu kaki, yang merupakan kaki kanan, tetap berada di luar kuali. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat yang di antara orang-orang yang hidup dengan penuh nafsu dan tidak pantas, banyak bergaul dengan perempuan-perempuan yang sudah bersuami, dan seluruh tubuhnya menjadi berdosa. Akan tetapi kaki kanan, katak dan semut, ular dan kalajengking, dan binatang-binatang pengganggu lainnya, Hrafstars, banyak yang dipukul dan dibunuh dan dihancurkan. Bab 61. Aku juga melihat jiwa-jiwa orang jahat yang menelan dan mengosongkan, dan menelan lagi dan mengosongkan. Maka aku bertanya demikian, jiwa apakah yang dimiliki orang-orang ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia tidak percaya kepada roh, dan mereka tidak berterima kasih kepada agama sang pencipta ormas. Mereka ragu-ragu akan kebahagiaan yang ada di surga dan siksaan yang ada di neraka, dan tentang realitas kebangkitan orang mati dan tubuh masa depan. Bab 62, aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang pernah menggertakkan dada dan buah dadanya sendiri dengan sisir besi. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung siksa yang sebegitu beratnya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa wanita jahat yang di dunia membenci suaminya dan tuannya, atau wali, dan menjadi dan tetap hina, juga dirinya tidak setia kepadanya, dan bertindak tidak pantas dengan pria lain. Bab 63. Aku juga melihat jiwa seorang wanita yang pernah menjilati tungku panas dengan lidahnya, dan pernah membakar tangannya sendiri di bawah tungku tersebut. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa perempuan jahat yang di dunia menentang suaminya dan tuannya sendiri, dan menjadi kasar. Dia juga bertindak tidak patuh, dan tidak memberikan hidup bersama sesuai keinginannya, dan dia mencuri harta milik suaminya, dan secara diam-diam membentuk timbunan untuk dirinya sendiri. Bab 64. Aku juga melihat jiwa seorang perempuan yang selalu datang dan pergi sambil menangis dan meratap. Di atas kepalanya juga selalu datang hujan es yang menghujani, dan di bawah kakinya selalu mengalir tembaga cair yang panas, dan dia selalu menggores kepala dan wajahnya sendiri dengan pisau. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sementara jiwa pun menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang tanpa kewajiban menjadi hamil dari orang lain, dan dia melakukan penghancuran bayi itu, yaitu aborsi atau pembunuhan bayi. Karena rasa sakit dan hukuman, dia membayangkan bahwa dia mendengar tangisan bayi itu, dan dia berlari, dan kekerasan dalam berlari itu terjadi, seperti orang yang berjalan di atas kuningan panas, dan dia selalu mendengar tangisan bayi itu, dan menggores kepala dan wajahnya sendiri dengan pisau, dan menuntut anak itu, tetapi dia tidak melihatnya sampai dunia dibangun kembali, yaitu Freshegert, CP, Bab. Hukuman ini harus dia derita. Bab 65. Aku juga melihat beberapa jiwa yang dadanya terbenam dalam lumpur dan bau busuk, dan sabit tajam selalu menusuk kaki dan anggota tubuh lainnya, dan mereka selalu memanggil ayah dan ibu. Maka aku bertanya demikian, siapakah jiwa-jiwa ini, dan dosa apakah yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga jiwa-jiwa mereka menderita hukuman yang begitu berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia telah menyakiti ayah dan ibu mereka, dan tidak meminta pengampunan dan ampunan dari ayah dan ibu mereka di dunia. Bab 66. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lidahnya terjulur dan selalu digerogoti oleh rahang ular.
Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh orang-orang ini, dan siapakah jiwa-jiwa itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia selalu melakukan fitnah dan melibatkan orang-orang bersama-sama. Bab 67. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki yang digantung dengan satu kaki di dalam kegelapan neraka atau neraka kegelapan, dan ia memegang sabit besi di tangannya, dan selalu melukai dada dan ketiaknya sendiri atau pinggang, dan paku besi ditancapkan ke matanya. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini? Dan dosa apakah yang telah dilakukannya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat itu, yang kepadanya sebuah kota dipercayakan untuk dikelola, dan apa yang pantas untuk dilakukan dan diperintahkan, tidak dilakukan dan tidak diperintahkan. Dan bobot dan ukuran yang kurang dari kapasitas dan panjang dijaga, dan dia tidak mendengarkan keluhan dari orang miskin dan dari para pelancong lid. Orang-orang kafilah. Lihat juga bab dan bab. Bab 68. Aku juga melihat jiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selalu mereka seret, yang laki-laki ke surga dan yang perempuan ke neraka, dan tangan perempuan itu terperangkap dalam simpul dan benang suci kusti. Laki-laki itu dan ia berkata demikian, bagaimana keadaannya ketika kita memiliki semua manfaat dalam persatuan di antara yang hidup? Sekarang mereka menyeretmu ke surga dan aku ke neraka. Dan laki-laki itu berkata demikian, karena segala sesuatu yang telah kuterima dari orang-orang yang baik, yang layak dan yang miskin, aku juga mengembalikannya artinya tidak pasti. Dan aku mempraktikkan pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Aku juga menaati dewa dan mengabaikan setangen setan, dan aku telah teguh dalam agama yang baik dari Mas Dayasnians. Tetapi kamu membenci orang-orang yang baik, yang miskin, yang layak dan para pengembara. Kamu juga mengabaikan dewa, dan kamu menyembah berhala, dan mempraktikkan pikiran-pikiran yang jahat, perkataan-perkataan yang jahat, dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan kamu telah teguh dalam agama Ahriman dan setangan setan. Maka kata perempuan itu kepada laki-laki demikian, di antara orang-orang yang hidup, engkau sendirilah yang sepenuhnya tuan dan berdaulat atas diriku. Dan tubuhku, hidupku dan jiwaku adalah milik, dan makanan, penghasilan dan pakaian yang kumiliki berasal darimu. Lalu mengapa engkau tidak menghajar dan menghukumku karenanya? Bahkan engkau tidak mengajarkan kepadaku alasan kebaikan dan keunggulanmu, yang dengannya engkau dapat menimbulkan kebaikan dan keunggulan di dalam diriku, sehingga sekarang tidak perlu lagi menderita kejahatan ini. Dan sesudah itu laki-laki itu masuk surga dan perempuan itu masuk neraka. Dan karena pertobatan perempuan itu, maka ia tidak mengalami penderitaan lain di neraka, kecuali kegelapan dan bau busuk. Dan laki-laki itu duduk di tengah-tengah orang-orang saleh di surga, karena malu karena tidak bertobat dan tidak mengajar perempuan itu, yang mungkin dapat menjadi saleh jika ia menjaganya. Bab 69. Aku juga melihat arwah wanita-wanita, yang matanya ditancapkan pasak kayu, diikat dengan satu kaki, kepalanya di bawah. Dan banyak kata, kalajengking, ular, semut, lalat, cacing dan binatang-binatang pengganggu lainnya, Hrafstars, masuk dan keluar ke dalam rahang, hidung, telinga, bokong dan alat kelamin mereka. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini, dan dosa apakah yang telah dilakukan oleh mereka, sehingga jiwa siapakah yang menanggung hukuman seberat itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa para wanita jahat yang memiliki seorang suami di dunia, dan tidur dan melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, dan ranjang sang suami tetap najis, dan tubuhnya terluka. Bab 70, aku juga melihat jiwa-jiwa wanita yang mereka lemparkan dengan kepala tertunduk, dan sesuatu yang menyerupai landak, yang memiliki duri-duri besi tumbuh darinya, dimasukkan ke dalam tubuh lalu dijatuhkan kembali, dan dari situ, sebuah jari meneteskan air mani para setan dan iblis wanita, yang merupakan bau busuk dan kerusakan, selalu masuk ke dalam rahang dan hidung. Maka aku bertanya demikian, siapakah jiwa-jiwa itu yang menderita hukuman seperti itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa para wanita jahat yang di dunia mengingkari janji kepada suami mereka, dan mereka telah menjauhi suami mereka, dan tidak pernah merasa puas, dan tidak dikaruniai hak untuk hidup bersama yaitu seks. Bab 71. Sodomi dan membujuk istri untuk berzina. Aku juga melihat jiwa seorang manusia yang disengat dan digerogoti oleh taring ular. Dan pada kedua matanya, ular dan cacing selalu mengeluarkan kotoran, dan paku besi tumbuh tergores di lidah. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa orang jahat itu yang sering melakukan sodomi, dan melalui keinginan untuk berahi yang tidak pantas, ia merusak moral istri-istri orang lain.
Dan tutur katanya yang manis menipu dan merayu istri-istri orang lain dan memisahkan mereka dari suami-suami mereka. Bab 72. Melanggar pantangan menstruasi. Aku juga melihat jiwa para wanita yang cairan menstruasinya selalu dilahap habis. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh orang-orang ini yang jiwanya menderita hukuman yang begitu berat? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah ruh para wanita yang tidak menghiraukan menstruasi mereka dan melukai air, api dan bumi Spandarmat, Hordad dan Amurdad, dan memandang langit, matahari dan bulan, dan melukai ternak dan domba dengan menstruasi mereka, dan menjadikan orang saleh itu najis. Bab 73. Riasan. Aku juga melihat jiwa-jiwa perempuan yang pernah menumpahkan, menghisap dan memakan darah dan kotoran dari ke-10 jarinya, dan cacing-cacing pernah masuk ke kedua matanya. Maka aku bertanya demikian, siapakah jiwa-jiwa ini? Dan dosa, apakah yang telah dilakukan oleh mereka yang menderita hukuman yang begitu berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa para wanita jahat yang memperindah wajah mereka dengan riasan, dan memelihara rambut orang lain sebagai perhiasan, dan mereka memikat mata para hamba dewa. Bab 74. Menyembelih ternak secara melawan hukum. Aku juga melihat jiwa mereka yang tetap terikat kepala di bawah dengan satu kaki, dan sebuah pisau ditusukkan ke dalam hati mereka. Maka aku bertanya demikian, siapakah jiwa-jiwa ini? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa-jiwa orang jahat yang olehnya di dunia binatang buas, sapi dan domba disembelih dan dibunuh secara tidak sah. Bab 75. Kekejaman terhadap hewan. Dan aku melihat jiwa-jiwa yang dilemparkan ke bawah kaki ternak, dihantam tanduk-tanduknya, dan perut mereka terkoyak dan tulang-tulangnya dipatahkan, dan mereka mengerang. Maka aku bertanya demikian, siapakah orang-orang ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa-jiwa orang jahat, yang di dunia ini mulut binatang buas dan ternak pembajak diberangus, dan air tidak diberikan kepada mereka pada waktu panas, dan mereka terus bekerja dalam keadaan lapar dan haus. Bab 76. Melanggar tabu menstruasi dan sihir. Aku juga melihat jiwa-jiwa wanita yang pernah mencabik-cabik payudara mereka sendiri dengan tangan dan gigi mereka sendiri, dan anjing-anjing pernah mencabik-cabik dan memakan perut mereka, dan kedua kaki mereka berdiri di atas kuningan panas. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini, dan dosa apakah yang telah mereka lakukan? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa para wanita jahat yang di dunia menyiapkan makanan saat menstruasi, dan membawanya ke hadapan seorang laki-laki saleh, dan menyuruhnya makan. Mereka juga selalu menggunakan ilmu sihir, dan mereka merusak bumi Spandarmat dan laki-laki saleh itu. Bab 77. Kekejaman terhadap hewan. Lalu aku melihat jiwa-jiwa yang punggungnya, tangannya, dan kakinya penuh luka, dan mereka tergantung dengan bagian belakang tubuhnya. Di muka kalimat ini juga dapat dibaca, kepala dibawa dalam kuningan cair, namun bentuk afitah untuk cair tidak lazim, dan batu-batu berat senantiasa menghujani punggung mereka. Maka aku bertanya demikian, siapakah mereka? Dan dosa, apakah yang telah dilakukan oleh mereka? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa-jiwa orang jahat yang memiliki binatang di dunia, dan memberi mereka pekerjaan berat, dan membuat beban yang tidak sesuai dengan hukum menjadi berat, dan tidak memberi mereka cukup makanan, sehingga mereka menderita kurus kering. Dan ketika bisul muncul, mereka tidak dicegah dari bekerja, dan tidak ada obat yang diberikan. Sekarang mereka, jiwa-jiwa, harus menderita hukuman yang sangat berat. Bab 78. Perzinahan dan pembunuhan bayi. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang menggali bukit besi dengan payudaranya. Dan seorang bayi menangis dari sisi bukit itu, dan tangisannya terus berlanjut. Namun bayi tidak mendatangi ibunya, dan tidak pula ibu mendatangi bayinya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang di dunia menjadi hamil, bukan dari suaminya sendiri, tetapi dari orang lain. Dan dia berkata demikian, aku tidak pernah hamil. Dia juga menghancurkan bayi itu. Bab 79. Hakim yang korup. Lalu aku melihat jiwa seorang laki-laki, yang kedua matanya dicungkil, dan lidahnya dipotong, dan ia tetap tergantung di neraka dengan satu kaki. Tubuhnya juga selalu disisir dengan 2 cabang garpu tembaga, dan paku besi ditancapkan ke kepalanya atau jantungnya. Maka bertanyalah aku, siapakah orang ini, dan dosa,
apakah yang telah dilakukannya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang keadilannya di dunia adalah palsu, dan dia menerima suap dan membuat keputusan yang salah. Bab 80, memalsukan pengukuran. Lalu aku melihat jiwa beberapa orang yang tetap tergantung dengan kepala di bawah, di neraka, dan mereka memaksa darah, kotoran, dan otak manusia masuk ke mulut mereka, dan mengeluarkan kotoran ke hidung mereka. Dan mereka para penyiksa, selalu berseru seperti ini, kami menjalankan tindakan yang adil. Maka aku bertanya demikian, siapakah tubuh-tubuh ini, dan dosa apakah yang telah dilakukan oleh mereka? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa-jiwa orang jahat yang di dunia ini, timbangan, gantang, dan ukuran-ukuran kecil lainnya dibuat kurang, dan barang-barangnya dijual kepada manusia. Bab 81, Perzinahan dan Sihir. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang lidahnya dipotong dan matanya dicongkel. Dan ular-ular, kalajengking, cacing-cacing, dan binatang-binatang kecil yang menjijikkan Grafstars selalu memakan otak kepalanya. Dan dari waktu ke waktu, ia mencengkram tubuhnya sendiri dengan gigi-giginya dan selalu menggerogoti dagingnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang semasa hidupnya adalah seorang pezina. Dia juga banyak melakukan sihir dan banyak kerusakan berasal darinya. Bab 82, lidah tajam. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang lidahnya tercabut diragukan. Mungkin berarti yang lidahnya banyak. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang lidahnya di dunia tajam, dan suaminya serta tuannya sangat terganggu oleh lidahnya. Bab 83. Lalu aku melihat jiwa seorang wanita yang pernah memakan sampahnya sendiri nasa. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang di dunia makan banyak daging yang disembunyikan dari suaminya dan memberikannya kepada orang lain. Bab 84, pembuatan dan pendistribusian narkotika. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang buah dadanya telah mereka potong, perutnya terkoyak, dan isi perutnya diberikan kepada anjing-anjing. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat itu yang olehnya di dunia racun dan minyak minuman keras, infus, opium dibuat dan disimpan, dan diberikan olehnya kepada orang-orang untuk dimakan. Bab 85, perzinahan. Lalu aku melihat terus seorang perempuan yang tubuhnya mereka buat lapisan besi, lalu mereka balikan mulutnya dan masukkan kembali ke dalam tungku panas. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat itu yang di antara yang hidup adalah istri dari seorang pria yang baik hati dan cerdas, dan dia mengkhianati kesetiaannya kepada suaminya dan tidur dengan seorang pria yang berdosa dan jahat. Bab 86, Kwetodas. Lalu aku melihat roh seorang perempuan yang melalui tubuhnya keluar seekor ular besar yang berduri tajam dan keluar melalui mulutnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini sehingga jiwanya menanggung hukuman yang seberat itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang melanggar pernikahan kerabat dekat Kwetodas. Bab 87, pengabaian bayi. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang selalu menggores badan dan mukanya dengan sisir besi, dan selalu menggali bukit besi dengan payudaranya. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa wanita jahat yang di dunia melakukan kejahatan, dan karena keinginan akan kekayaan, tidak memberikan susu kepada bayinya sendiri. Dan sekarang dia selalu berteriak demikian, di sini, biarkan aku menggali bukit ini agar aku dapat memberikan susu kepada bayi itu. Namun, hingga dunia Frasegerd dibangun kembali, dia tidak mencapai bayi itu. Bab 88, seks yang tidak pantas dan membujuk istri untuk berzina. Lalu aku melihat jiwa seorang laki-laki yang tergantung dengan kepala di bawah, pada tiang gantungan, dan selalu melakukan hubungan seksual. Dan mereka meneteskan mani ke dalam mulut, telinga, dan hidungnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini sehingga jiwanya menanggung hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dan menipu dan merayu istri-istri orang lain. Bab 89,
tidak berbelas kasih. Lalu aku melihat jiwa-jiwa mereka yang karena kelemahan mereka terlempar ke sana kemari di neraka, dan mereka terus-menerus menangis karena kehausan dan kelaparan, kedinginan dan kepanasan, dan makhluk-makhluk jahat, Krafstas, selalu menggigit bagian belakang kaki dan anggota tubuh lainnya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh jiwa-jiwa tersebut yang menderita hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah jiwa-jiwa orang jahat yang makanan dan pakaiannya di dunia dihabiskan oleh mereka sendiri dan tidak diberikan oleh mereka kepada orang baik dan layak, dan mereka tidak menunjukkan kemurahan hati apapun, dan mereka membiarkan diri mereka sendiri, dan orang-orang yang datang dan tetap berada di bawah kendali mereka, lapar dan haus dan tanpa pakaian, sehingga mereka menderita kedinginan dan panas, lapar dan haus. Sekarang mereka telah mati dan kekayaan mereka telah disediakan untuk orang lain. Sekarang jiwa menderita hukuman yang sangat berat dari tindakan mereka sendiri. Bab 90. Kebohongan dan kata-kata kotor. Lalu aku melihat jiwa-jiwa mereka yang disengat ular dan yang lidahnya dimakan ular. Maka aku bertanya demikian. Dosa apakah yang telah dilakukan oleh mereka sehingga jiwanya menanggung siksa yang sebegitu beratnya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah jiwa para pendusta dan pembicara yang tidak sopan atau tidak jujur, yang di dunia banyak mengucapkan kepalsuan, kebohongan, dan kata-kata kotor. Bab 91, Hakim yang tidak adil. Lalu aku melihat jiwa seorang laki-laki yang membunuh anaknya sendiri dan memakan otaknya. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh ini, sehingga jiwanya menanggung siksa yang sebegitu beratnya? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Ini adalah jiwa hakim yang menjatuhkan hukuman yang telah membuat keputusan yang tidak adil terhadap para pemohon keadilan, dan para penggugat dan terdakwa tidak dipandang olehnya secara baik dan adil, namun karena keinginan akan kekayaan dan ketamakan, ia membentak para pelamar dengan amarah dan kekerasan. Bab 92, manfaat yang tertahan. Lalu aku melihat ruh orang-orang yang matanya ditancapkan pasak kayu. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh orang-orang ini, sehingga jiwa mereka menanggung siksa yang seberat itu? Sros sang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah ruh-ruh orang-orang jahat yang menahan manfaat dari umat manusia. Bab 93, menolak pelancong atau mengenakan biaya untuk layanan. Lalu aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah jatuh terjerembab ke dalam dunia orang mati. Asap dan panas bertiup ke atas mereka dari bawah, dan angin dingin dari atas. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh-tubuh ini yang jiwanya menderita hukuman yang begitu berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah jiwa-jiwa orang-orang yang di dunia tidak memberikan tempat atau penginapan bagi para pengembara, atau penginapan atau ruang, atau tempat pembakaran roti, atau yang memberikannya, dan mengambil upah untuknya. Bab 94, membiarkan bayi mereka kelaparan dan menjual susunya. Lalu aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dadanya diletakkan di atas penggorengan panas dengan tangan mereka sendiri dan selalu dibolak-balikkan dari satu sisi ke sisi lain. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh para wanita ini, sehingga jiwa mereka pun menanggung hukuman yang seberat itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah jiwa para wanita yang tidak memberikan susu kepada bayi mereka, namun membuat mereka kurus kering dan membinasakan mereka. Dan demi keuntungan duniawi, memberikan susu kepada bayi orang lain. Bab 95, membiarkan bayinya kelaparan, perzinahan. Lalu aku melihat jiwa seorang perempuan yang selalu menggali bukit dengan payudaranya, dan selalu haus dan lapar. Maka aku pun bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh wanita ini? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Inilah jiwa wanita jahat yang tidak memberikan susu kepada bayinya, tetapi meninggalkannya lapar dan haus. Dan dirinya pergi dengan seorang pria asing karena menyukai ketamakan dan nafsu untuk berhubungan seks yang tidak sah. Bab 96, tidak menabur benih. Lalu aku melihat jiwa seorang laki-laki yang lidahnya dipotong, dan mereka selalu menyeretnya dengan rambutnya, dan sampah yang mati berserakan mungkin rambutnya tercabut dari akarnya, dan mengukurnya dengan gantang. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh orang ini, sehingga jiwanya menanggung hukuman yang seberat itu? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian. Ini adalah jiwa orang jahat yang di dunia mengambil benih, dan berkata demikian, aku akan menaburnya, dan dia tidak menaburnya, tetapi memakannya, dan bumi Spandarmat ditipu.
Bab 97, Kebohongan. Lalu aku melihat jiwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lidahnya terpotong. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh-tubuh ini, yang jiwanya menderita hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa dari laki-laki dan perempuan jahat yang di antara yang hidup, banyak berbicara dusta dan kata-kata kotor atau ketidakbenaran, dan menipu jiwa mereka sendiri. Bab 98, Memakan nasa, dan membunuh berang-berang dan hewan suci lainnya. Lalu aku melihat arwah seorang perempuan dan seorang laki-laki yang buang air besar dan buang air besar. Maka aku bertanya demikian, dosa apakah yang telah dilakukan oleh tubuh-tubuh ini, yang jiwanya menderita hukuman yang demikian berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, ini adalah jiwa dari laki-laki dan perempuan jahat, yang di dunia melahap sampah mati karena dosa, dan membunuh berang-berang air di dalam air, dan memukul dan membunuh makhluk-makhluk lain dari ormas. Bab 99, Tidak patuh pada penguasa, musuh militer mereka. Kemudian aku melihat lebih banyak lagi jiwa-jiwa orang jahat, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka terus-menerus menderita siksaan dan hukuman yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, merugikan, menyakitkan, gelap, dan seperti neraka yang beraneka ragam. Lalu aku melihat jiwa-jiwa yang lidahnya digores dengan pasak kayu, dan mereka selalu turun ke neraka dengan kepala di depan, dan setangan-setan selalu membajak tubuh mereka dengan sisir besi. Maka aku bertanya demikian, jiwa siapakah ini, dan dosa apakah yang telah dilakukan oleh mereka yang jiwanya menderita hukuman yang begitu berat? Sros yang saleh dan Adar sang malaikat berkata demikian, inilah jiwa-jiwa orang jahat yang tidak taat kepada para penguasa mereka di dunia, dan telah menjadi musuh tentara dan pasukan penguasa mereka. Sekarang mereka harus menderita kesakitan, siksaan, dan hukuman yang begitu berat. Bab 100, Ahriman, Iblis. Lalu aku melihat roh jahat yang mematikan, penghancur dunia, yang agamanya jahat, yang selalu mengejek dan mencemooh orang jahat di neraka, dan berkata demikian, mengapa engkau pernah memakan roti ormas dan melakukan pekerjaanku, dan tidak memikirkan penciptamu sendiri, tetapi melakukan kehendakku? Demikianlah ia selalu berteriak kepada orang jahat dengan sangat mengejek. Bagian 5, Epilog. Bab 101. Kemudian Sros yang saleh dan Adar sang malaikat memegang tanganku, dan membawaku keluar dari tempat yang gelap, mengerikan, dan menakutkan itu, dan membawaku ke cahaya abadi, dan ke pertemuan ormas dan para malaikat agung. Ketika aku hendak memberikan penghormatan di hadapan ormas, maka ia pun bersikap ramah dan berkata demikian, seorang hamba yang sempurna engkau, Ardafiraf yang saleh, utusan kaum Masdayasnia, pergilah ke dunia material, dan sebagaimana telah engkau lihat dan pahami, bicaralah dengan benar kepada dunia-dunia. Karena aku, yang adalah ormas, menyertai engkau. Setiap orang yang berbicara benar dan jujur, aku hormati dan aku kenal. Demikianlah yang dikatakan kepada orang-orang bijak. Dan ketika ormas berbicara seperti itu, aku tetap tercengang, karena aku melihat cahaya, tetapi aku tidak melihat siapapun. Aku juga mendengar suara, dan aku mengerti bahwa ini adalah Ormazd. Dan dia, sang pencipta Ormas, roh yang paling dermawan, berkata demikian, bicaralah engkau, Ardafiraf, kepada orang-orang Masdayasnya di dunia, demikian. Hanya ada satu jalan kesalehan, jalan agama primitif, dan jalan-jalan lainnya sama sekali bukan jalan. Ambillah satu jalan itu, yaitu kesalehan. Dan janganlah kamu menyimpang darinya dalam kemakmuran, atau dalam kesengsaraan, atau dalam cara apapun, dan praktikkan pikiran-pikiran yang baik, dan perkataan-perkataan yang baik, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tetaplah dalam agama yang sama yang, sebagaimana diterimanya dariku, Spitaman Zartosh dan Vistas buat berlaku di dunia, dan peganglah hukum yang benar, tetapi jauhilah yang tidak benar. Dan ketahuilah juga ini, bahwa ternak adalah debu, dan kuda adalah debu, dan emas dan perak adalah debu, dan tubuh manusia adalah debu. Hanya dia yang tidak bercampur dengan debu, yang di dunia ini, memuji kesalehan, dan melakukan tugas dan perbuatan baik. Sempurnalah engkau, Ardafiraf, pergilah dan makmurlah. Karena setiap kemurnian dan pemurnian yang kau lakukan dan jaga, dan segala sesuatu yang kau jaga dengan sah, dan pemurnian dan upacara, ketika engkau melakukannya dengan cara yang sama, mengingat dewa, aku tahu semuanya. Ketika mendengar kata-kata itu, aku menundukkan kepalaku kepada Ormas, sang pencipta. Kemudian, Sros yang saleh mengantarku dengan sukses dan berani ke tempat berkarpet ini. Semoga kemuliaan agama yang baik dari orang-orang Masdayasnia menang. Selesai dalam kesehatan,
kesenangan, dan kegembiraan. Nah, itulah isi buku Arda Firaf. Kalau dari isinya, jelas ada kemiripan dan lebih detail daripada cerita Isra Miraj. Banyak yang berkata bahwa kisah Arda Firaf ini difinalisasi sekitar abad ke-9. Oleh karena itu, banyak Muslim yang berkata Isra Miraj tidak mungkin mencontek Arda Firaf. Dengan argumentasi, Isra Miraj terjadi pada abad ke-7, ketika Muhammad masih hidup. Namun argumentasi ini tidak dapat dibenarkan, karena semua cerita tentang Muhammad juga baru ditulis pada abad ke-9. Tidak ada catatan tentang Isra Miraj yang ditulis sebelum abad ke-9. Semua cerita tentang Isra Miraj juga baru ada setelah abad ke-9. Jadi, sulit untuk kita berkata siapa yang mencontek siapa berdasarkan bukti catatan sejarah kapan cerita itu ditulis. Dua-duanya ditulis pada abad ke-9. Kalau dari usia agamanya, jelas Zoroaster jauh lebih tua daripada Islam. Oleh karena itu kita bisa berkata jauh lebih memungkinkan Islam mencontek Zoroaster daripada Zoroaster mencontek Islam. Apalagi cerita Arda Firaf terakhir diedit menjadi bentuk finalnya pada abad ke-9. Sedangkan cerita Isra Miraj baru mulai ada pada abad ke-9 dan ditambah kenyataannya banyak cerita rakyat yang dicontek oleh Islam. Tetapi kita tetap tidak bisa dikatakan pasti. Kita tidak bisa berkata pasti Isra Miraj yang mencontek Arda Firaf walaupun kecenderungannya begitu. Kenyataannya perkembangan agama saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya kita tinggal di sebuah desa antah berantah, dan sejak kecil kita suka makan burger di rumah makan Mang Bonang yang ada di desa itu. Suatu saat ketika dewasa, kita datang ke kota, melihat McDonald, dan makan burger di tempat itu. Pemikiran pertama kita kemungkinan adalah McDonald meniru Mang Bonang yang biasa kita makan di desa. Tetapi kalau kita lihat sejarah, kita akan sadar bahwa kemungkinan besar terbalik, Mang Bonanglah yang meniru McDonald. Apakah sudah pasti Mang Bonang yang meniru McDonald? Belum tentu, kenyataannya ada menu-menu di McDonald yang meniru cita rasa daerah. Menurut saya, entah Isra Miraj mencontek Arda Firaf atau sebaliknya, satu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Isra Miraj dan Arda Firaf adalah cerita dongeng buatan manusia. Nah, menurut kamu, siapa yang mencontek siapa? Silakan tulis jawaban di kolom komentar video ini ya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.